Setiap atlet memiliki perjalanan unik dalam dunia olahraga. Ada yang terus bermain hingga level profesional, ada juga yang memilih jalur lain untuk tetap berkontribusi. Dari seorang atlet sepak bola, kini beralih menjadi pelatih futsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Arif Mulyadi, biasa dipanggil Janu. Saya sekarang status saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Umur saya 23 tahun dan sekarang menjadi pelatih di SMP Negeri 51 Bandung, Futsal Academy, dan di SD Aspia. Saya tertarik bermain bola ketika saya diajak untuk nonton pertandingan sepak bola di Stadion Siliwangi. Waktu itu saya masih berusia 6 tahun. Saya diajak nonton, lalu saya menjadi tertarik menjadi pemain sepak bola di sepak bola pemain profesional. Setelah itu saya masuk ke tim SSB yang ada di Ciwastra, yaitu SSB Por Uni Bandung. Saya masuk di kelas 6 SD. Lalu saya sering giat latihan untuk bisa meraih mimpi saya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Tahap demi tahap saya lalui, lalu pada saat itu ada seleksi yang ada di Kota Bandung, yaitu seleksi yang akan membela Kota Bandung di Piala Suratin zona Jawa Barat. Ya, untuk Piala Suratin mungkin pengalamannya yaitu saya bisa bermain sepak bola di stadion yang bertaraf internasional, yaitu di Stadion Sultan Agung Bantul dan juga final di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Nah, ketika pertandingan final pun saya sangat bangga ya karena bisa disaksikan secara langsung di televisi, yaitu di televisi nasional secara live. Dan alhamdulillah juga ketika pertandingan itu live, saya bisa membawa nama Jawa Barat juara 1 mengalahkan Sumatera Utara dengan skor 4-1. Dan untuk Porprov mungkin menjadi suatu kebanggaan, tapi saya membela di Kota Tangerang. Walaupun saya berdomisili di Bandung, saya dipercaya oleh pelatih untuk membela Kota Tangerang di Porprov Banten. Dan bisa mendapatkan perunggu emas di Porprov zona Banten. Pengalaman berkesan saya pada saat Suratin, yaitu saya bisa mendapatkan gelar juara pertama gitu di antar tingkat provinsi se-Indonesia. Dan kebetulan juga itu adalah prestasi sebesar saya, memulai prestasi yang saya banggakan. Di Porprov mungkin berkesan yaitu saya bisa mendapatkan teman-teman baru di provinsi lain dengan wilayah yang berbeda, dan juga tantangan terbesarnya mungkin cuaca di daerah Tangerang yang sangat panas membuat saya harus cepat beradaptasi di Tangerang. Pada saat bermain bola saya pernah membela di yang pertama awal saya yaitu di SSB Por Uni Bandung, lalu saya pindah ke SSB Saspo, lalu ke Bandung United, Bandung Legend, terus terakhir saya di PSKC Cimahi. Ya, ketika bermain di PSKC Cimahi, yaitu saat membela PSKC di Liga 3 seri 1. Ketika Liga 3, saya alhamdulillah ya, saya bisa bermain di salah satu klub yang sangat cukup terkenal di Cimahi. Pada saat itu saya bermain hingga babak 8 besar ya, karena PSKC harus gugur di babak 8 besar melawan salah satu tim dari Bekasi. Ada rasa bangga ketika saya bisa bermain di level Liga 3, walaupun Liga 3, tetapi pemain Liga 3 sangat bagus ketika skill individu, teknik-teknik pun Liga 3 tidak kalah jauh dengan permainan di Liga 1. Momen membanggakan dalam sepak bola yaitu saya bisa mendapatkan gelar juara 1 apalagi di tingkat nasional gitu.
menjadi kebanggaan bisa membawa nama Jawa Barat berprestasi di Piala Suratin, di Piala Menpora. Ya, untuk mengatasi tekanan sebelum bertanding, mungkin saya ketika berada di ruang ganti atau locker room, saya biasanya mendengarkan musik terlebih dahulu atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga menelpon kedua orang tua saya untuk meminta restu sebelum pertandingan dimulai. Ya, mungkin saya pun tidak menyangka ya dari pemain menjadi pelatih. Awal-awal saya terlepas dari setelah pulang dari Tangerang, saya ada pikiran untuk rehat sejenak untuk bermain bola. Dan kebetulan saya waktu itu menghubungi pelatih senior saya yang ada di SMP 51, dan alhamdulillah saya diajak untuk bergabung melatih di SMP Negeri 51 Bandung. Ketika saya belajar untuk menjadi pelatih, lama-kelamaan saya menjadi tertarik menjadi pelatih. Lalu alhamdulillah adanya rezeki, saya yang awalnya dari SMP 51 saja sekarang menambah pelatih di Futsal Akademi dan juga di SD Aspia, dan terakhir saya melatih di SMA 25 Bandung. Ya, mungkin tantangan terbesar saya sebagai pelatih yaitu saya harus bisa menciptakan kondusivitas yang bagus dalam tim. Untuk itu saya menekankan pada murid yang saya latih untuk selalu giat berlatih dan juga konsisten dalam berlatih. Ya, sebagai pelatih saya pun sekarang melanjutkan pendidikan saya di perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin saya tidak selalu jadi pelatih, mungkin saya juga ingin melanjutkan pendidikan saya sebagai guru ataupun PNS. Ya, mudah-mudahan saya bisa masuk ke jalur itu. Mungkin tantangan terbesar saya itu saya jarang masuk kuliah gitu. Karena waktu ketika saya membela Kota Tangerang di Porprov Zona Banten, saya tidak masuk kuliah selama 1 semester. Tantangannya yaitu saya ketika mungkin teman-teman saya sudah menyelesaikan mata kuliah semester 5, saya harus menyusul ujiannya setelah saya pulang dari Tangerang atau setelah saya menyelesaikan Porprov di Banten. Lalu saat itu saya menemukan dosen, saya harus mengulang salah satu matkul karena saya tidak pernah masuk di dalam satu matkul itu. Saya tidak bisa menjadi pemain sepak bola yang sukses karena dari kecil tujuan saya itu pemain sepak bola profesional untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya, tetapi saya gagal mewujudkan cita-cita itu. Tetapi saya ingin sukses di dalam sebagai pelatih karena itu adalah cita-cita yang saya targetkan sekarang. Ya, mungkin untuk titik saya bangkit kembali ketika saya mulai ikut berlatih di SMP Negeri 51 Bandung. Ketika itu saya semester akhir di UPI, tapi saya harus bisa mendapatkan uang agar saya tidak meminta uang terus kepada orang tua saya. Dan alhamdulillah sekarang saya rezeki saya mengalir, melatih pun saya ada beberapa tim yang saya latih dan saya bisa menghasilkan uang, dan juga saya tidak selalu meminta kepada orang tua saya. Nah, untuk anak-anak muda yang sekarang sedang berlatih ingin menjadi pemain sepak bola profesional, karena saya berpengalaman juga, walaupun saya gagal, tapi saya ingin mengingatkan kepada anak-anak muda untuk bisa berlatih dengan giat, berlatih lebih keras lagi, dan juga harus bisa memanage waktu gitu. Kapan harus istirahat, kapan harus bermain. Dan juga dan tak lupa juga untuk anak-anak muda, selain konsisten dalam berlatih, ada faktor juga yang harus faktornya yaitu sebelum bertanding atau sebelum berlatih
untuk selalu mengasih tahu atau masih kabar kepada orang tua, dan jangan lupa jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Itu adalah kewajiban juga sebagai pemain sepak bola. Semua hal besar dimulai dari langkah kecil dan keberanian untuk selalu mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan latihan keras dan semangat pantang menyerah, dia berhasil menembus tim sepak bola daerah dan berlaga di beberapa kejuaraan, seperti Pertamina Piala Suratin dan Pekan Olahraga Provinsi, atau disebut dengan Porprov. Berkompetisi di level ini bukan hal yang mudah. Butuh kerjasama tim, strategi yang matang, dan mental baja di setiap pertandingan. Namun, di tengah gemerlap kompetisi, setiap atlet pasti menghadapi tantangan, cedera, persaingan ketat, hingga keputusan besar dalam karir. Tidak ada jalan yang mudah, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keringat yang jatuh, adalah bagian dari perjalanan menuju impian. Jangan takut untuk bermimpi, jangan ragu untuk melangkah, karena selama kita terus bergerak, selama kita terus berusaha, kita tidak akan pernah kalah.